Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat-sahabat rumah dimanapun Anda berada. Saat ini kalian sedang menonton program terbaru dari Yayasan Amirul Umma Indonesia, yaitu Yau Pods, berbagi untuk menginspirasi. Nah, Yau Pods ini merupakan program terbaru dari Yayasan Amirul Umma Indonesia yang dimana akan membahas berbagai macam isu seputar filantropi, edukasi, dan juga inspirasi. Nah, untuk episode pertama kali ini, kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu, yaitu Mas Rahman. Halo Mas Rahman. Halo juga Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga hari-harinya selalu berwarna dan bertenaga. Amin. Oke. Mudah-mudahan Mas Burkan juga sehat selalu. Amin, amin. Oke, saat ini di samping saya sudah Mas Rahman. Mas Rahman, boleh dong diceritakan Mas Rahman ini kesibukannya apa, terus latar belakangnya di dunia filantropi ini seperti apa nih, kalau boleh tahu? Ya, makasih banyak Mas Burkon. Ini udah saya diundang untuk acara pertama ya. Benar, ini episode yang pertama. Episode pertama di Yau Podcast. Ya. Yaupod. Yau Pod. Ya, Yau Pod. Ya, singkatannya Yau Podcast. Oke. Jadi terima kasih banyak ini sudah diundang ataupun menjadi pembicara pertama. Berarti mudah-mudahan menjadi orang spesial ini saya. Pasti dong. Jadi saya saat ini memang lagi sibuk ya ngurus Yau tentunya ya. Jadi memang setahun belakangan ini kesibukan saya memang full di Yau. Yaitu Yayasan Amirul Ummah untuk mengurus segala aktivitasnya. Mas Rahman, boleh dong ceritakan latar belakang Mas Rahman sendiri dan sekarang ya apa kesibukannya gitu di dunia filantropi ini? Oke, terima kasih Mas Burkan. Jadi saya setahun ini lagi sibuk tentunya untuk mengurusin Yayasan Amirul Ummah ya, atau Yau itu sendiri. Jadi memang tidak banyak aktivitas saya kecuali memang full atau fokus untuk mengurusin Yau. Mungkin latar belakang saya sendiri sebenarnya ya sesuai apa yang saya laksanakan saat ini Mas Burkon. Jadi Yau itu sebagai lembaga filantropi, jadi memang latar belakang saya juga memang banyak di dunia filantropi, walaupun memang sebelumnya saya hanya aktif sebagai relawan saja. Di beberapa lembaga saya aktif jadi relawan itu sejak 2011 ya. Wah, 2011 ya, 2011. Sudah 10 tahun berarti lah ya. Kurang lebih 10 tahun, tapi memang pure relawan saja. Kita bantu kegiatan-kegiatan sosial yang ada gitu ya, dari lembaga-lembaga yang memang sudah hadir sebelumnya. Saya ngawalin di Jambi ya, di Jambi karena memang saya orang Jambi aslinya. Jambi. Ya, orang Jambi, dan di sana aktivitas mulai dari hal yang kecil sih, dulu relawan masjid ke masjid ya, ngajar ngaji anak-anak sih sebenarnya, ngajar ngaji anak-anak, terus membimbing ada sebuah lembaga sosial nasional yang memang lagi garap beasiswa di sana. Itu jadi momen awal saya untuk bergerak di dunia sosial Mas Burkon. Dan alhamdulillah setahun ini saya bersama teman-teman memang ingin memperluas lagi nih manfaat ataupun dunia kerelawanan, dunia filantropi di dalam diri saya. Nah, maka dihadirkanlah Yayasan Amirul Ummah. Gitu Mas Burkon, sedikit dari saya. Siap, berarti sudah setahun lah ya berkecimpung di Yayasan Amirul Ummah ini ya? Ya, sesuai dengan umur Yayasan Amirul Ummahnya juga Mas. Berarti baru 1 tahun ya? Ya, untuk lembaga Yayasan Amirul Ummah itu sendiri. Yayasan Amirul Ummah baru 1 tahun. Boleh tahu Mas Rahman sekarang di bagian apa kalau di Yayasan Amirul Ummah Indonesia itu sendiri? Untuk saat ini alhamdulillah memang mungkin dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi leader juga lah ya di Yayasan Amirul Ummah sebagai manajer operasional gitu. Jadi memang bagi-bagi tugas lah Mas Burkon. Jadi kita kan saya juga nggak sendiri ya,
ngurus Yayasan Amirul Ummah itu memang dibantu beberapa tim teman-teman, dan juga tentunya Mas Burkon sendiri ya yang membantu saya gitu dalam mengurus Yayasan Amirul Ummah itu. Nah, saya menjadi manajer operasional yang memang coba lead aktivitas sehari-hari di Yayasan Amirul Ummah gitu. Jadi Mas Rahman ini ya yang merancang juga lah ya, terus juga mengambil keputusan untuk kebijakan strategis lembaga lah, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih begitulah Mas Burkon. Oke, berarti tadi Mas Rahman sudah kurang lebih 1 tahun lah ya di Yayasan Amirul Ummah Indonesia. Betul. Nah, boleh dong diceritain YAU ini apa sih? Mungkin teman-teman di rumah juga masih banyak yang belum tahu nih, Yayasan Amirul Ummah itu apa dan bergeraknya di bidang apa gitu. Oke, baik Mas Burkon ya. Jadi YAU ataupun Yayasan Amirul Ummah itu ya salah satu lembaga sosial yang ada di Indonesia ya. Jadi memang umurnya baru 1 tahun ya. Ukuran secara kelembagaan mungkin baru, walaupun mungkin secara kerja mudah-mudahan ini bukan kerja baru ya. Tapi secara kelembagaan dibandingkan dengan berbagai lembaga filantropi ataupun lembaga sosial yang ada di Indonesia, umurnya masih baru karena baru 1 tahun. Jadi Yayasan Amirul Ummah ini merupakan lembaga sosial ataupun lembaga NGO ataupun lembaga filantropi, mungkin yang kalau sekarang itu lagi hit-nya adalah dengan bahasa filantropi. Pada dasarnya memang hampir sama saja dengan lembaga sosial ataupun NGO ya. Bagaimana sebuah lembaga yang memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat yang memang secara bergotong royong untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ataupun di tengah-tengah masyarakat dengan secara kerelawanan atau dengan secara bantuan-bantuan dari masyarakat itu sendiri. Jadi YAU hadir 1 tahun yang lalu di Oktober 2020 ya. Dan YAU ini bergerak di dunia sosial, tapi lingkupnya masih kecil Mas Burkon. Dalam kecil itu dalam skala program ya, bukan jangkauannya. Insya Allah kalau jangkauan kita sudah coba seluruh Indonesia, tapi dalam skup program kita masih terbatas di program ataupun segmen tertentu. Salah satunya adalah kita masih konsentrasi di segmen keagamaan. Keagamaan, dan juga di sana kita masih konsentrasi di 2 program Mas Burkon. Apa tuh? Jadi kita baru ada 2 program utama sebenarnya, yaitu ada program pendidikan untuk Al-Quran lebih, dan ini juga masih sekupnya masih kita distribusi Al-Quran ataupun wakaf Al-Quran, sedekah Al-Quran gitu. Yang kedua memang kita ke arah pembangunan masjid gitu. Jadi masjid lah ya. Jadi memang sekup kita secara program belum luas, masih sekup keagamaan dan juga belum seluruh jenis program. Jadi memang sekupnya masih sangat kecil karena memang sebagai lembaga yang berumur 1 tahun kita belum mampu untuk menyeluruh, dan mudah-mudahan sih ke depan kita ingin bisa lebih luas Mas Burkon gitu untuk program YAU itu. Mungkin sekilas seperti itulah aktivitas YAU ataupun kegiatan YAU, konsentrasi dan kegiatan-kegiatannya. Berarti kurang lebih ya fokusnya ke 2 program utama gitu lah ya, untuk distribusi Al-Quran ya kan, sedekah Al-Quran, dan juga pembangunan masjid ya kan. Ya, jadi memang masih seputar itu sih programnya, jadi belum banyak. Luar biasa juga kan, artinya ya kebutuhan Al-Quran dan isu tentang Al-Quran memang masih sangat diminati lah ya sebenarnya. Ya, jadi memang tujuan besar kita sih sebenarnya ingin membentuk masyarakat ataupun generasi yang memang berakhlak mulia, yang memiliki core secara keagamaan ya, maksudnya tidak memiliki adab, memiliki akhlak, dan juga tetap dalam jalur keimanan lah ya.
seperti itu. Sehingga ini yang ingin kita bentuk, tapi kita kan membentuk masyarakat ini butuh proses. Nah, salah satu prosesnya adalah dengan fasilitas yang ada. Dan salah satunya kalau di dunia di agama Islam kan salah satu hal yang paling penting adalah Al-Quran. Akhir nih Mas, target YAU ke depan sendiri apa sih kira-kira untuk ya setahun ke depan atau mungkin ya capaian-capaian yang mau diselesaikan ke depannya apa aja nih? Oke, Mas Burkon. Jadi Yayasan Amirul Ummah walaupun secara umur tadi saya sampaikan baru 1 tahun, tapi dalam 1 tahun itu ternyata kita sudah menghadirkan lebih dari 100.000 Al-Quran untuk masyarakat Indonesia. Kita sudah ke beberapa daerah, ada dulu di Palu sebagai fondasi awal program pertama Yayasan Amirul Ummah, dan ini juga menjadi alasan kenapa Yayasan Amirul Ummah itu hadir, karena waktu kebencanaan di Palu, terjadi bencana di Palu, ternyata ada aspek juga yang masih diperlukan, yaitu berbagai sarana ibadah yang rusak begitu. Dan setelah 2 tahun ternyata kondisinya masih diperlukan bantuan baik dari segi Al-Quran maupun masjid. Nah, makanya itu menjadi program awal kita untuk coba menghadirkan YAU, dan itu program pertama di Palu. Terus selanjutnya kita udah ke Lombok, ke Bali, ke Gorontalo, ke Makassar, Aceh, Papua, dan juga Sumatera Utara ya. Jadi memang udah banyak, ada ya kurang lebih 8 daerah yang kita kunjungin dengan jumlah Al-Quran sekitar 125.000. Wih, Masya Allah, udah banyak juga ya? 120.000. Alhamdulillah. Jadi gitu. Dan kedua, secara program Al-Quran, masjid ya, yang kedua, mohon maaf. Masjid kita sudah ada sekitar 10 masjid yang kita bantu. Kita bantu walaupun ada yang mungkin bantu renov ataupun kita bantu bangun dari awal. Itu perjalanan 1 tahun, dan ke depan kita sebenarnya yang pertama ingin mampu memberikan manfaat yang lebih luas, Mas Burkon. Jadi bukan hanya di Al-Quran sama masjid saja, tapi kita ingin menambah program yang sifatnya lebih umum juga. Salah satunya kita ada program food bank yang lagi kita gagas nih. Itu memang food bank itu ataupun lebih ke arah bantuan untuk kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok ini yang akan kita gagas. Jadi kita yang pertama targetnya adalah ingin memperluas manfaat. Yang kedua, memberikan manfaat yang lebih dalam lagi, Mas Burkon. Kalau selama ini kita hanya memberikan Al-Qurannya sama masjidnya, kedepannya kita ingin membentuk ataupun memberikan manfaat yang lebih dalam. Jadi bukan hanya memberikan secara fisik sarananya saja, tapi bagaimana orang-orang yang kita kasih Al-Quran, orang-orang yang kita kasih bantuan itu memiliki perubahan yang nyata, memberikan menjadikan mereka lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Itu yang ingin kita bentuk, target-target dari Yayasan Amirul Ummah. Mungkin itu sedikit dari Yayasan dari saya terkait Yayasan Amirul Ummah. Mantap. Gimana tadi teman-teman semua penjelasan dari Mas Rama terkait dengan Yayasan Amirul Ummah, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dicapai, dan mungkin kedepannya begitu ya, kurang lebih ingin memperluas jaringan kebermanfaatannya. Ya, mohon doanya ya, Mas. Sebuah misi kemanusiaan yang luar biasa tentunya ya, Mas ya. Oke, kalau gitu untuk episode pertama kali ini tentang Yayasan Amirul Ummah yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rahman sudah luar biasa. Terima kasih Mas Rahman atas kehadirannya dan juga tadi atas penjelasannya. Dan buat teman-teman semua yang ada di rumah dan yang dimanapun Anda berada, ikutin terus YAU Pods di episode berikutnya, karena akan lebih banyak lagi tema-tema menarik yang akan kita angkat dan menghadirkan tokoh-tokoh yang lebih inspiratif lagi. Oke, stay tune sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Furkon selaku MC pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.